Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tema yang sangat penting, yaitu ketahanan nasional. Mari kita eksplor lebih dalam tentang konsep ini dan bagaimana sih kita semua dapat berkontribusi untuk menjaga dan memperkuat ketahanan negara kita. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok yang akan mempresentasikan materi ini. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baik, anggota yang pertama ada Vulkalia Koiria, yang kedua ada Mila Rosida Dwinatun, yang ketiga Natania Wulaning Tias, dan yang terakhir ada Yogi Surya Saputra. Oke guys, simak videonya baik-baik ya. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mengandung keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ini mencakup kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasionalnya dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis bangsa yang memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Konsep ini menekan pada pengembangan kekuatan nasional melalui pengelolaan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan. Terdapat 5 asas ketahanan nasional yang menjadi dasar penyelenggaraan ketahanan nasional di Indonesia. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan dua hal yang saling melengkapi. Kesejahteraan mencangkup terpenuhnya kebutuhan rakyat, sedangkan keamanan menjamin rasa aman dan stabilitas kehidupan bangsa. Yang kedua, asas komprehensif atau menyeluruh terpadu. Ketahanan nasional mencangkup seluruh aspek kehidupan secara utuh, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, serta geografis, dan harus dilaksanakan secara terpadu antar sektor dan wilayah. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Ketahanan nasional harus dilandasi oleh semangat kekeluargaan, mufakat, dan musyawarah, tidak mengedepankan konflik, tetapi kerjasama dan persatuan. Yang keempat, asas mandiri. Ketahanan nasional menuntut bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kemampuan sendiri, tidak bergantung pada pihak asing, dan memiliki kepercayaan diri nasional. Yang terakhir, asas dinamis. Ketahanan nasional harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan lingkungan, baik nasional maupun global. Fungsi ketahanan nasional. Fungsi yang pertama yaitu mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah negara. Kedaulatan negara adalah hak untuk mengatur urusan sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Fungsi ini penting untuk melindungi batas wilayah agar tidak terjadinya ancaman dari luar yang dapat merusak integritas teritorial. Fungsi yang kedua yaitu menjamin keutuhan dan kesatuan bangsa. Keutuhan bangsa ini mencakup persatuan antar berbagai suku, agama, dan budaya. Menjaga kesatuan sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan harmoni sosial dalam masyarakat yang beragam. Fungsi yang ketiga yaitu melindungi dan memelihara kepentingan nasional, yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan budaya yang harus dilindungi dari ancaman domestik dan internasional. Fungsi ini memastikan bahwa sumber daya dan kekayaan negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Fungsi yang keempat yaitu menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Stabilitas merupakan fondasi bagi pertumbuhan dan pembangunan. Dengan menjaga stabilitas, negara dapat menghadapi tantangan dan mencegah konflik yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.
Fungsi yang kelima yaitu mendorong pembangunan nasional secara berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan berarti memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan. Fungsi yang keenam yaitu menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat. Keamanan mencakup perlindungan dari ancaman fisik, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek sosial dan ekonomi. Negara harus menciptakan lingkungan yang aman agar masyarakat dapat hidup dengan tenang dan sejahtera. Fungsi yang ketujuh yaitu memperkuat citra dan reputasi negara di dunia internasional. Citra negara yang baik di kancah internasional meningkatkan posisi tawar dalam hubungan diplomatik dan ekonomi. Ini juga membantu menarik investasi dan pariwisata serta memperkuat kerjasama internasional. Kemudian ada sifat-sifat dari ketahanan nasional. Sifat yang pertama yaitu mandiri. Mandiri adalah ketahanan nasional yang bersifat percaya kepada kemampuan dan juga kekuatan sendiri dengan keuletan serta ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah dan bertumpu pada identitas, kepribadian bangsa, dan juga integritas. Kemandirian tersebut adalah salah satu prasyarat untuk menjalin sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Sifat yang kedua yaitu dinamis, yang artinya ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkat atau menurun bergantung dengan kondisi dan situasi bangsa dan juga negara serta kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Hal tersebut sesuai dengan hakikat dan juga pengertian bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu berubah. Oleh karena itu, upaya dalam peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamika yang ada di dalamnya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik lagi. Sifat yang ketiga yaitu manunggal. Manunggal artinya ketahanan nasional mempunyai sifat yang integratif, di mana hal itu diartikan sebagai terwujudnya kesatuan dan juga perpaduan yang seimbang, selaras, dan serasi di antara semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sifat yang keempat yaitu wibawa. Wibawa artinya ketahanan nasional sebagai sebuah hasil pandangan yang sifatnya manunggal, yaitu bisa mewujudkan kewibawaan nasional yang nantinya akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga bisa menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal yang dimiliki suatu negara, maka akan semakin besar juga kewibawaannya. Sifat yang kelima yaitu konsultasi dan kerjasama. Ini artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengedepankan sifat konfrontatif dan antagonis. Selain itu, bangsa Indonesia juga tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik saja, namun lebih kepada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Aspek-aspek ketahanan nasional. 1. Ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi dasar dalam membentuk nilai-nilai dan pandangan bangsa, yang kemudian menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan. 2. Politik. Sistem politik yang stabil dan efektif serta adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik penting untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. 3. Ekonomi. Kemampuan negara untuk membangun perekonomian yang kuat, mandiri, dan berdaya saing penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Sosial budaya. Keutuhan sosial budaya yang mencakup keberagaman etis, agama, dan budaya perlu dijaga agar dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Pertahanan dan keamanan. Kekuatan pertahanan dan keamanan yang tangguh, termasuk TNI dan Polri, diperlukan untuk melindungi negara dari ancaman eksternal dan internal. Faktor yang memengaruhi ketahanan nasional. 1. Ideologi. Kekuatan dan kesetiaan terhadap ideologi negara seperti Pancasila menjaga persatuan bangsa. 2. Politik.
stabilitas dan tata kelola politik yang baik, memperkuat pemerintahan dan kepercayaan rakyat. 3. Ekonomi. Ketahanan ekonomi mendukung kemandirian nasional dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar. 4. Sosial budaya. Keharmonisan sosial dan pelestarian budaya memperkuat identitas nasional. 5. Pertahanan dan keamanan. Kekuatan militer dan keamanan dalam negeri melindungi kedaulatan bangsa. 6. Geografi dan demografi. Letak strategis memberi daya alam dan kualitas penduduk memengaruhi potensi dan kerentanan nasional. 7. Teknologi dan informasi. Penguasaan teknologi dan literasi informasi memperkuat daya saing serta ketahanan terhadap ancaman digital. Strategi meningkatkan ketahanan nasional. Yang pertama, penguatan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era globalisasi. Yang kedua, peningkatan kemampuan militer. Modernisasi dan peningkatan kemampuan militer menjadi kunci dalam menghadapi ancaman keamanan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Inovasi teknologi juga perlu dilakukan untuk memperkuat ketahanan dalam negeri. Yang keempat, kerjasama internasional. Diplomasi dan negosiasi dengan negara lain dapat membantu mengatasi ancaman. Yang kelima, ketahanan ekonomi. Warga negara wajib berpartisipasi dalam upaya ketahanan ekonomi, termasuk membayar pajak yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara. Yang keenam, ketahanan sosial budaya. Pengenalan budaya Indonesia dan kerjasama antar komunitas dapat memperkuat identitas nasional. Dan yang ketujuh, peran masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional. Oke, terima kasih telah menyaksikan presentasi kami tentang ketahanan nasional. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai pentingnya menjaga ketahanan negara. Sampai di sini dulu ya videonya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.